Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Kali ini saya akan mereview sebuah CCTV dari SFish. Merek ini sudah nggak asing lagi ya, karena dia sudah lama di dunia per-CCTV-an. Jadi harusnya kualitasnya juga lumayan bagus juga. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang CCTV ini, tonton terus video kali ini, oke? Jadi dari kardusnya seperti ini, putih ya, ini gambar CCTV-nya. Dia bisa berputar-putar ya teman-teman, dan kualitasnya 720. Tapi untuk versi ini sebenarnya juga ada yang 1080, ada yang 720 ya, tinggal kalian aja sesuaikan dengan kebutuhan. Kebetulan yang saya beli ini yang 720, karena saya rasa ini sudah cukup jelas gambarnya. Setelah itu di bagian samping ini ada beberapa fitur intinya. Yang pertama, dia bisa pan and tilt, maksudnya dia bisa nengok ke atas bawah, kanan kiri. Setelah itu juga ada fitur smart motion, dia bisa mendeteksi ketika ada pergerakan. Ada fitur juga privacy mode, dia bisa menyembunyikan kameranya, jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang privacy, nggak akan terekam CCTV. Dia menggunakan WiFi 2,4 GHz, dan sudah saya coba juga menggunakan hotspot HP. CCTV ini berfungsi dengan baik. Setelah itu juga ada night vision, dia bisa ngerekam dalam kondisi gelap. Ada two-way talk, ini maksudnya dia bisa dibuat ngobrol, jadi meskipun kita di luar kota, kita bisa ngomong sesuatu dan orang yang dekat CCTV-nya akan mendengarkan. Dia juga ada alarm dan dia juga bisa dimasukkan micro SD. Oke, udah gitu aja. Di belakangnya kayak gini, dan ini nggak ada tulisan apa-apa lagi. Langsung aja kita buka ya. Jadi mukanya kayak gini, di sini ada semacam pelindungnya ya. Jadi meskipun kalian kirimnya ke luar kota, saya rasa aman. Saya belinya ini kebetulan juga di luar kota dan sampai tujuan dengan aman. Setelah itu ini penampakan CCTV-nya. Di bagian sini ada kamera dan juga sensor infrared ini sepertinya. Kameranya ya lumayan besar. Setelah itu di sini ada speakernya, ada tulisan SFish dan juga ada LED. LED-nya ini nyala-nyala, bisa biru dan merah. Setelah itu di sini ada speakernya juga. Jadi speakernya dua ya, kanan kiri. Di bagian belakang sini ini ada port LAN ya, dan di sini ada colokannya. Ini micro USB. Jadi kabel yang biasanya buat ngecas HP itu. Jadi ketika ada kabel yang putus, ini gampang nyarinya. Oke. Setelah itu di bagian belakang ini ada barcode, tapi saya tutupi ya barcode-nya. Setelah itu di sini ada semacam karet kayak gitu. Jadi CCTV ini meskipun dipasang di meja kayak gini, dia tetap bisa stabil. Digantungkan di tembok dia juga bisa. Kita lanjut, dapat apa lagi? Saya sisihkan dulu ya ini. Ada buku garansinya. Kebetulan yang saya beli ini garansinya HKM, Harapan Karunia Makmur. Kayak gini. Katanya sih garansi setahun nih kalau nggak salah. Oke, lanjut. Setelah itu di sini ada pengamannya. Dan juga ada buku petunjuknya. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Ada nggak nih bahasa Indonesia? Nggak ada. Bahasa Inggris sama bahasa Cina ini kayaknya. Ada bahasa Indonesia juga ternyata, jadi kalian nggak usah khawatir. Ketika sudah saya coba ya, ini gampang kok mengkoneksikannya, nggak seribet CCTV zaman dulu yang harus panggil teknisi itu enggak. Ini simple banget. Setelah itu, ini ada karet. Ini kayaknya pengikat kabel, tapi kemarin udah saya buka. Dan di sini ada kotaan lagi. Isinya adalah yang pertama ini adalah screw. Ketika kalian ingin nempelkan CCTV ini di tembok atau atap langit-langit maksudnya. Setelah itu ada chargernya, bukan charger sih, colokan adaptor. Dia ini pakai USB sini ya, USB tipe A. Jadi misalkan kabelnya ada masalah, gampang cari kabel yang lain. Atau ketika adaptornya ada masalah, ini tinggal bisa dilihat aja voltasenya berapa. Saya rasa ketika voltasenya sama, nggak akan terjadi masalah ya. Setelah itu juga kalian dapat mounting. Jadi ini yang dibor di tembok, setelah itu bisa dipasangkan di CCTV-nya kayak gini. Jadi nggak usah repot-repot beli mounting lagi. Oke. Dan kalian juga dapat ini adalah tempelan ke tembok, ceiling mounting. Jadi stiker ini kalian tempelkan di tembok atau di langit-langit.
Setelah itu kalian tahu ngebornya bagian mana, jadi nggak usah ngira-ngira lagi. Bagus, kreatif. Dan ada kabelnya. Ini nggak tahu ukur, tapi yang jelas ini 1 meter lebih. Dari keterangannya kalau nggak salah ini 3 meter nih panjang kabelnya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi intinya yang kalian dapat adalah kalian dapat CCTV-nya, kabel 3 meter, mounting ke tembok. Setelah itu kalian dapat adaptor, dapat ini screw untuk menempelkan ke tembok, dan juga buku petunjuk, buku garansi juga ketika kalian beli yang bergaransi. Setelah itu kita coba ya, biar kalian nggak penasaran. Jadi untuk mencobanya cukup mudah. Pertama kalian sediakan colokan itu aja. Setelah itu kalian colokan ini kabelnya ini ya. Ini seperti ngecas HP kayak gitu, simple. Jadi CCTV zaman sekarang udah nggak seribet CCTV zaman dulu ya. Kalian colokkan aja kayak gini. Setelah itu kalian colokkan ke adaptornya kayak gini, dan adaptornya tinggal kita colokkan ke listrik. Sesimpel itu kawan-kawan. Oke. Setelah itu dia akan berkedip. Dia akan berkedip merah ketika sudah tercolok ke listrik. Nanti dia akan berkedip biru. Nah, sambil nunggu kayak gini, kalian ambil HP kalian, dan ke Play Store dulu. Jadi kalian install aplikasinya ya. Aplikasinya itu namanya SFish. Ini udah ada. Kalian cari SFish, setelah itu kalian install. Saya udah nginstal kebetulan. Nah, ini mau ngupdate, ternyata perlu diupdate. Ketika loadingnya udah selesai, itu kedip-kedipnya nggak merah lagi, tapi biru ini. Nah, kalau dia udah kedip-kedip biru kayak gini, berarti dia sudah siap untuk dikoneksikan ke HP. Oke. Ketika installnya udah selesai, maka tinggal dibuka aja seperti pada aplikasi pada umumnya ya. Nah, jadi tampilan awal aplikasinya kayak gini. Oh ya, yang kotak ini nggak ada ya. Ini karena sudah saya masukkan kemarin. Jadi ketika kalian pertama kali buka aplikasinya cuman putih aja, nanti kalian tekan tombol plus di sini. Plus. Setelah itu, nah ini ada banyak pilihan nih. Jadi SFish itu sendiri produknya banyak ya. Karena ini produk kamera, CCTV itu termasuk kamera, kalian pilih kamera. Setelah itu kalian scan. Ini. Nah, ini scan barcode di belakang ini. Ini saya tutupi ya. Ketika sudah selesai scan-nya, ya udah berarti sudah terkoneksi. Oh ya, kalian juga diminta untuk registrasi ya sebelumnya. Registrasinya itu juga simple sih. Jadi registrasinya kalian bisa pakai nomor HP kalian atau email. Kalau nggak punya email, pakai nomor HP juga bisa. Ketika sudah registrasi dan kalian pairing kayak tadi, ketik plus, tekan plus itu tadi. Nah, ini udah bisa ini buat ngerekam. Tinggal kalian tekan dan loading nih bisa. Ini udah bisa kalian kontrol nih. Dan suaranya udah juga kedengar. Saya mute suaranya biar nggak feedback karena kebetulan CCTV-nya jaraknya deket ya. Oke, gitu aja. Setelah itu fitur-fitur apa aja yang didapat ini tak kasih tahu. Jadi fitur yang pertama itu video history. Nah, ini dia bisa ngerekam apa aja yang terjadi. Video history ini ada dua, bisa pakai memori, bisa pakai cloud. Kalau pakai cloud kalian harus bayar nih. Jadi kalian bisa pakai cloud yang harus berbayar tiap bulan atau tiap tahun gitu. Kalau kalian nggak mau berbayar, mau gratisan, pakai micro SD aja. Saya juga pakai micro SD. Kelebihan kalau pakai cloud itu, misalkan ini dihancurin orang dan micro SD-nya diambil orang, datanya masih tersimpan di internet. Tapi kalau micro SD enggak. Jadi cara masukin micro SD-nya cukup simpel, nanti harus di-slip dulu, setelah itu baru bisa masukkan micro SD. Nanti aku tunjukin. Oke, jadi fitur yang pertama itu video history. Fitur yang kedua adalah snapshot. Snapshot itu digunakan kalau kalian ingin ambil foto. Nah, misalkan gini. Kalian mau ambil foto bisa. Oke. Setelah itu kalian juga bisa record. Terus simpan di HP kalian. Nah, kayak gini. Oke. Kalian bisa record, setelah itu bisa juga definition. Nah, ini pilihan-pilihannya. Ada 3 kualitas gambar nih. High def itu ketika kalian ingin video yang jernih, standar agak nggak jernih, fluent itu lancar artinya. Jadi kualitas videonya diturunkan, tapi nanti gerakannya itu lebih smooth.
Ini tergantung kualitas internet kalian. Kalau internet kalian itu cepet ya pakai yang high def aja. Tapi kalau internet kalian itu pas lemot, pakai yang fluent aja. Oke, itu aja ya. Itu untuk memilih kualitas gambar pakai definition. Setelah itu ada juga fitur pan and tilt. Nah, ini fungsinya untuk menengok-nengokkan kamera atau menggeleng-gelengkan atau memutar-muter ya, intinya kayak gitulah. Oke, jadi dia bisa nengok ke atas. Kalau kalian tekan atas ini, nah itu kan kelihatan enggak itu, nah, kameranya ke atas, ke bawah juga bisa. Oke, jadi kameranya bisa ke atas ke bawah sesuai perintah kita. Selain ke atas ke bawah, dia juga bisa geleng-geleng kanan kiri. Coba ya saya gelengkan. Nah itu kelihatan kan geleng. Oke. Nah dia bisa geleng ke kanan kiri. Setelah itu ada juga fitur auto tracking. Auto tracking ini ketika kalian aktifkan, dia akan geleng-geleng sendiri. Nah, dia akan geleng-geleng sendiri lah, itu geleng-geleng itu ngikutin kipas angin dia. Nah, ketika ada pergerakan. Jadi meskipun nggak kalian gerakin, dia otomatis gerak-gerak sendiri. Oke, bisa dinonaktifkan juga. Setelah itu juga ada fitur 360 derajat. Nah, ini ketika kalian ingin ngambil gambar mutar atau semua bagian ruangan bisa tercapture, bisa pakai fitur ini. Oke, udah itu fitur pan and tilt. Terus juga ada fitur speak. Fitur ini digunakan ketika kalian pengen ngobrol kayak telepon kayak gitu. Halo. Nah, kira-kira kayak gitu. Sorry, saya nonaktifkan ya. Ini terjadi feedback karena jarak HP dan CCTV-nya terlalu jauh. Ini gunanya ketika misalkan kalian di luar kota nih, setelah itu CCTV-nya di rumah, kalian ingin ngomong ke asisten kalian, halo tolong bukakan apa atau ambilkan apa, nah itu bisa, jadi bisa keluar suara dari sini. Dan ketika orang yang dekat CCTV itu ngomong, kalian juga bisa dengar lewat HP kalian. Oke, itu untuk fitur speak. Nah setelah itu fitur privacy mode. Privacy mode ini gunanya ketika kalian ingin menyembunyikan kameranya. Jadi otomatis kameranya nanti bersembunyi atau dia nggak ngerekam. Lihat nih, misalkan aku tekan ya privacy mode-nya, nanti otomatis kameranya akan sembunyi ke atas. Nih, lihat tuh. Nah, jadi nggak akan ada yang terekam. Misalkan kalian ingin melakukan hal yang privacy di rumah kalian, nggak akan terekam oleh CCTV ini. Dan juga ketika privacy mode, maka di sini akan terlihat ada tombol ya, sesuatu yang bisa dibuka di sini. Itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu untuk memasukkan micro SD, dan ini ada tombol ini untuk reset. Jadi ketika kalian ingin ganti WiFi yang terhubung ke CCTV ini, kalian tekan tombol reset itu dulu. Oke. Oh ya, untuk micro SD ini jangan lupa harus pakai kelas 10. Soalnya kemarin saya coba pakai kelas 6 itu lemot banget, dan juga dia nggak bisa nge-save. Jadi pakai micro SD yang kelas 10 yang cepat itu. Ini saya kasih 64 GB kalau nggak salah, dia lancar-lancar aja. Oke, setelah itu ketika privacy mode-nya kalian nonaktifkan kayak gini, otomatis kameranya muncul kembali. Nah, sesimpel itu. Oh ya, CCTV ini nggak harus terhubung ke WiFi yang berlangganan ya, seperti Speedy atau yang lainnya kayak gitu, enggak. Kalian bisa menggunakan HP kalian sebagai hotspot misalnya. Setelah itu kalian pergi ke luar kota, kalian juga bisa tetap mengontrol dengan HP yang lainnya. Oke, jadi saya rasa udah cukup jelas ya review tentang CCTV ini. Kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang CCTV ini, silahkan jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Soalnya sebelum saya memutuskan beli yang ini, juga ada banyak pertimbangan, dan akhirnya saya pilih yang ini. Menyesuaikan dengan budget dan kualitas CCTV-nya itu sendiri. Oke, sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang mau cari CCTV dan bingung mau cari yang merek apa. Ya, saya rasa udah cukup. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.